Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Darah menetes dari tubuh perwujudan domain. Setengah dari tubuhnya telah terbelah di bahu dari seberkas cahaya itu. Sejumlah besar darah dan beberapa simbol terbang keluar, mewarnai langit menjadi merah. Ini, semua orang menjadi tercengang. Bagaimana mereka bisa meramalkan bahwa hal semacam ini akan terjadi? Perwujudan domain yang tinggi dan perkasa, yang mewakili hukum dan ketertiban tempat ini, sebenarnya diiris oleh seseorang. Di langit, cakram ilahi bersinar dan bergoyang dengan lembut. Tempat itu segera menjadi tidak jelas. Pria misterius itu memuntahkan darah dari mulutnya, jelas bahwa biaya menggunakan artefak berharga ini juga cukup signifikan. Semua orang merasa ngeri. Mereka sekarang yakin bahwa artefak magis yang kacau ini bahkan tidak menunjukkan sesuatu yang mendekati kekuatan maksimumnya. Kekuatan ilahi sejatinya seharusnya berada pada tingkat yang terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Lagi pula, hanya beberapa simbol di atasnya yang menyala. Sisanya bahkan tidak digunakan. Di atas piringan suci itu, simbol kuno memenuhi permukaannya seperti buku surgawi. Namun, hanya beberapa dari mereka yang berkedip-kedip dengan cahaya. Seberapa menakutkan artefak berharga ini? Hati para ahli tertinggi semuanya bergetar. Bahkan jika leluhur mereka, dewa dan iblis sejati itu dihidupkan kembali, mereka mungkin masih akan terguncang oleh pemandangan ini. Artefak magis semacam ini terlalu langka. Demikian pula, semua orang merasa sulit untuk membayangkan dengan tepat kekuatan besar macam apa yang membuat piringan suci ini terbelah, hanya menyisakan seperenam darinya. Apapun itu pasti sangat menakutkan. Api ilahi melompat. Laki-laki di dalam dengan cepat terbang bersama dengan cakram ilahi untuk menekan perwujudan domain. Dia bergegas turun lebih dulu, dan bersama dengan surga yang meluapkan kekuatan ilahi, dia mulai menekan ke bawah. Dengan suara hong, seluruh dunia bergetar. Semua jenis simbol melonjak seperti gunung berapi yang berapi-api. Tempat ini meledak menjadi aksi, berubah menjadi lautan simbol primordial. Namun, yang sangat mengejutkan adalah bahwa perwujudan domain yang telah diiris di bahu belum mati. Sebaliknya, matanya mulai menyala dengan cahaya yang bahkan lebih ganas. Bagian atasnya bergeser keluar, dan untuk bagian bawahnya, itu menyala di lokasi aslinya. Surga! Semua orang berteriak ketakutan. Bagian atas tubuh perwujudan domain berubah menjadi jenis kekuatan yang paling mendasar. Rantai keteraturan ilahi mulai menembak satu demi satu. Mereka terhubung bersama untuk membentuk bola cahaya yang gemerlap. Ini, semua orang dengan cepat terbang mundur. Fluktuasi ini terlalu menakutkan. Tubuh perwujudan domain berubah menjadi hukum alam primordial aslinya. Bagaimanapun, dia awalnya dibentuk dari hukum tempat ini. Dia sekarang berencana menggunakan sisa separuh tubuhnya untuk menekan dan membunuh pria misterius itu. Simbol mengukir diri mereka ke udara satu demi satu. Mereka membawa cahaya yang berapi-api, menerangi langit dengan api dan mengguncang seluruh langit. Sebuah ledakan intens terdengar. Ekspresi pria misterius itu berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa perwujudan domain akan begitu kuat. Seolah-olah gua ilahi yang luar biasa meletus dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Rantai ilahi yang tampak lebih realistis daripada yang terbentuk dari emas ilahi dihancurkan dengan suara hualala. Mereka dengan cepat terbang keluar dan membungkus tubuhnya seperti roulette. Mereka berusaha merebut esensinya. Peu. Darah bersemi dari tubuh pria misterius itu. Daging bahunya telah ditusuk langsung oleh salah satu rantai ilahi yang kuat dan berkilau. Ini, pertempuran sedang berbalik. Seseorang berkata dengan tenang.
Rantai keteraturan perwujudan domain sangat mengerikan. Begitu mereka memasuki tubuh, itu akan meledak. Lupakan daging, bahkan logam yang paling kokoh pun akan hancur. Kaca. Ada banyak rantai divine yang melesat ke arah piringan yang bersinar, mengikatnya dengan kuat. Merusak. Perwujudan domain berteriak. Dia ingin menghancurkan pria misterius itu dan juga merebut artefak magis yang kacau ini. Item ini terlalu kuat, sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan hukum Void God Realm dan membahayakan tempat ini. Gabeng. Rantai keteraturan ilahi yang berputar di sekitar cincin tanduk ilahi semuanya rusak. Ini tidak dicapai melalui niat pria misterius itu, melainkan karena getaran otonom dari artefak magis. Energi yang mengalir ke medan perang begitu mengerikan sehingga secara langsung membuat tubuh banyak orang menjadi lemah. Dengan suara peu terakhir, segmen terakhir dari rantai keteraturan ilahi berubah menjadi cahaya yang mengalir, menghilang dari tempat ini. Seberapa menakutkan energi ini? Bahkan hukum Void God Realm tidak bisa menghadapinya. Rantai dihancurkan dan dihancurkan oleh kekuatannya yang tak ada habisnya, tidak meninggalkan apapun. Pada saat yang sama, rantai yang menusuk pria misterius itu juga berubah menjadi gerimis cahaya, menghilang dari tempat ini. Di bawah serangan cakram ilahi, itu tidak bisa melukainya. Benda ini terlalu kuat. Ada hubungan yang tercipta dengan darah pria itu, yang memungkinkannya untuk melindunginya di saat yang krusial. Seorang ahli tertinggi menghela nafas. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri. Artefak berharga tertinggi semacam ini sulit ditemukan di seluruh dunia ini, namun akhirnya membentuk hubungan dengan pria ini. Jika dia diberi waktu untuk dewasa, itu pasti akan sepenuhnya mengakuinya. Tidak heran dia bisa melakukan perjalanan melintasi wilayah besar dan bahkan memiliki keinginan untuk menangkap perisai ke surga mending. Dengan objek suci semacam ini, dia bisa secara praktis mengambil apapun yang dia inginkan. Di kejauhan, riak-riak dapat terlihat dalam ekspresi peri Yu Chen, dan itu adalah pertama kalinya dia terlihat serius. Artefak berharga ini benar-benar harta tertinggi yang bisa mengguncang dunia. Perwujudan domain berhenti cukup jauh. Wajahnya sangat tertunduk. Dengan artefak magis yang kacau di sini, serangannya menjadi tidak efektif, membuatnya sangat tidak nyaman dan khawatir. Saat ini, semua orang sangat terintimidasi oleh pria misterius itu. Mereka juga tidak bisa berkata-kata pada perwujudan domain. Dia sudah kehilangan separuh tubuhnya, namun sepertinya dia masih baik-baik saja. Darah menetes sedikit demi sedikit dari langit, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Satu-satunya hal yang bisa dilihat di wajahnya adalah ekspresi mendung. Wu, sepertinya aku meremehkanmu. Layak menjadi wasiat dunia ini, tidak dihancurkan dengan mudah dan membuatku sangat sulit untuk mendapatkan intimu. Namun, Anda menjadi lebih kuat hanya berarti bahwa rampasan saya akan menjadi lebih besar. Anda benar-benar layak dikenal sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh para dewa, kata pria dalam nyala api ilahi. Semua orang menjadi terdiam. Orang ini benar-benar sombong, berani mengatakan kata-kata seperti ini terhadap perwujudan domain. Jika itu hari lain, semua orang pasti akan mengejeknya, namun sekarang, mereka semua diam. Dia memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Shua! Cahaya warna-warni ilahi berkembang. Setengah bagian bawah perwujudan domain bersinar dan mulai merekonstruksi dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia dikembalikan ke keadaan semula. Mata orang banyak itu melebar. Hati mereka semua gemetar. Dia benar-benar pantas disebut perwujudan domain. Dia sebenarnya luar biasa ini. Kehilangan setengah dari tubuhnya sama sekali tidak berarti apa-apa, karena dia bisa segera memulihkannya. Kekuatan macam apa ini? Para ahli tertinggi juga memperhatikan,
Tetapi segera setelah itu, mereka mengerti apa yang terjadi. Bagian bawah direformasi melalui hukum tempat ini. Banyak rantai ilahi bergegas untuk mengisi dan merekonstruksi tubuhnya. Ini adalah Fort Gothrium, tempat kelahiran perwujudan domain, dan sebagai hasilnya, ia secara alami terbentuk dari hukum dunia ini dan dapat dengan mudah mengisi kembali dirinya sendiri. Kekuatan ini membuatnya praktis tiada bandingnya di tempat ini. Membunuh! Perwujudan domain merilis teriakan lembut. Setelah itu, hamparan warna cemerlang menyala. Bilah pesanan yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti tetesan hujan. Betapa menakutkan! Semua orang yakin akan kekuatannya, dan pada saat yang sama, mereka ketakutan. Jika ada pengamat yang terjebak dalam serangan ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri, karena cakupan serangan ini terlalu besar. Bagaimana orang biasa bisa membela diri? Untuk menahan serangan ini, seseorang harus melampaui dunia ini. Mereka harus ikut campur dan membebaskan diri dari hukum tempat ini. Seorang tetua tertinggi berbicara dengan ekspresi serius. Namun, berapa banyak orang yang memiliki kekuatan seperti ini? Mungkin hanya individu yang mempesona seperti dua saudara Stone. Mereka memiliki kekuatan untuk mengganggu ketertiban dunia ini, jika tidak, mereka tidak akan diundang ke medan perang langit. Namun, ada berapa banyak orang seperti itu di dunia ini? Weng. Dis ilahi bersinar dan mulai melepaskan kabut utama. Itu mengelilingi pria itu, melindunginya di dalam. Lampu berwarna cerah beterbangan, bilah pesanan diretas, tetapi tidak bisa menembus kabut. Lagi pula, hukum ilahi sangat kuat. Meskipun agak dibatasi di sini, itu masih menakutkan. Mata laki-laki di dalam nyala api ilahi meletus dengan cahaya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Namun, apa yang disebut tubuh abadimu masih belum cukup baik di depan artefak berhargaku. Dia sangat percaya diri. Matanya berputar dengan cahaya, dan cahaya merah menyala di sekelilingnya melonjak, membawa serta niat membunuh yang luar biasa. Di matanya ada pemandangan menakutkan dari 6 inkarnasi Dao. Makhluk surgawi, rumput, pohon, dan semua jenis benda berputar-putar di dalamnya, dan bahkan bintang-bintang besar pun berputar-putar di dalam. Fluktuasi yang dilepaskan terlalu menakutkan. Itu mengguncang langit yang luas. Sementara itu, darah terus mengalir keluar dari tengah telapak tangannya ke harta itu, membuatnya bersinar lebih cemerlang. Kekuatan ilahi yang meletus sebagai hasilnya tampaknya hampir menghancurkan seluruh dunia ini. Semua orang terkejut menemukan bahwa di atas piringan klakson itu, 2 pola lagi menyala. Meskipun tidak banyak dibandingkan dengan jumlah yang ada, jumlah kekuatan ini cukup untuk menakuti semua orang di sini. Pertempuran besar telah dimulai. Laki-laki dalam api ilahi juga tahu bahwa hanya dengan melampaui hukum tempat ini, dia bisa membunuh perwujudan domain dan merebut jejak aslinya. Hanya artefak magis yang kacau ini yang memiliki kekuatan untuk menang. Ekspresi perwujudan domain berubah. Dia kemudian bergerak dengan kekuatan penuh. Tubuhnya menjadi tidak jelas, berubah menjadi bola cahaya simbol yang besar. Itu memadat di dunia ini dan mengeluarkan suara yang beresonansi. Untuk mengganggu dunia ini, tekan! Suara yang luar biasa ini tidak hanya mengguncang semua orang, tetapi sebenarnya itu adalah sejenis hukum verbal. Itu adalah teknik suara. Ini adalah tabrakan yang hebat. Kedua belah pihak mengeluarkan semua yang mereka miliki. Area ini tenggelam di bawah simbol primordial, dan semuanya adalah jenis kekuatan yang paling mendasar. Jelas bahwa dis yang kacau pasti memiliki keuntungan. Itu melebihi hukum tempat ini, membuat semua orang ketakutan. Bahkan perwujudan domain terluka, dengan tubuhnya terbelah beberapa kali dari serangan ini. Namun, ini adalah tempat kelahiran perwujudan domain, dan dengan demikian dia dapat memulihkan tubuhnya tanpa henti.
Sementara itu, meskipun laki-laki dalam api ilahi memiliki artefak berharga tertinggi, dia masih menerima beberapa kerusakan. Darah terbatuk keluar dari mulutnya. Bawa beberapa pengorbanan lagi. Dia berteriak. Para pengikutnya mengambil tindakan. Makhluk berdarah murni itu menjadi gila dan mulai membunuh para pembudidaya di sini. Mereka juga melepaskan darah esensi mereka sendiri, dan semuanya mengalir menuju piringan suci di udara. Hal lain yang membuat semua orang terkejut adalah penyihir itu mengambil tindakan. Kedua tetua di sampingnya mulai menyerang dengan semua yang mereka miliki juga. Mereka membantai individu berjubah hitam yang menyerang mereka sebelumnya dan melemparkan mereka ke medan perang. Kerumunan terkejut. Penyihir dan laki-laki itu bergandengan tangan? Apakah ada semacam hubungan antara keduanya? Tentu saja mereka akan mengambil tindakan. Jangan lupa apa nama sekte mereka, Pemutus Langit. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan besar untuk memutuskan dan merebut dao ilahi pergi? Seorang ahli tertinggi berseru dengan tenang dan mengungkapkan informasi ini. Ini adalah pertempuran yang intens. Laki-laki dalam api ilahi bentrok dengan perwujudan domain dalam perjuangan besar. Artefak yang berharga bersinar dan menjadi semakin kuat. Darah dan cahaya merah dari makhluk yang jatuh semuanya dilahap. Hong! Tempat ini benar-benar kacau. Hantu menangis dan dewa melolong, seolah-olah tempat ini akan segera dihancurkan. Dunia menjadi redup, dengan matahari dan bulan kehilangan cahaya. Seolah-olah bintang-bintang besar jatuh dari langit satu demi satu. 6 reinkarnasi Dao. Pria misterius itu berteriak keras. Di matanya, pemandangan segala sesuatu yang layu bisa dilihat, dan setiap makhluk hidup mengalami reinkarnasi. Bahkan sungai-sungai berbintang di alam semesta dihancurkan dan ditarik ke dalam 6 dao. Pada saat yang sama, piringan klakson bersinar. Lebih banyak simbol di permukaannya menyala, bergabung dengan 6 teknik berharga yang dia lepaskan. Langit dan bumi tampak terbelah saat 6 dao mengalami reinkarnasi. Adegan itu terlalu mengerikan. Semua orang sangat ketakutan. Mereka memperhatikan bahwa mereka semua gemetar dalam hati karena ketakutan. Apa yang mereka lihat? Bagaimana bisa sesuatu seperti ini muncul di dunia fana? Pertempuran ini sangat ganas dan juga sangat menakutkan. Itu jauh melebihi imajinasi mereka. Klakson bersinar, melepaskan kabut kacau yang menutupi langit dan mengelilingi perwujudan domain. Pada saat yang sama, 6 garis cahaya ditembak jatuh, membungkusnya di dalam. Tidak! Perwujudan domain berteriak. Kali ini, dia terpisah menjadi selusin bidang cahaya tanpa cara untuk bergabung kembali. Semua orang menghirup udara dingin. Perwujudan domain terbunuh? Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat, namun kenyataannya ada tepat di depan mata mereka. Perwujudan domain dikurangi menjadi 10 atau lebih jejak dasar yang tersebar di ruang angkasa. Hukum tempat ini segera menjadi kacau. Pada saat ini, beberapa sosok dengan cepat bergerak. Setelah batuk seteguk darah, pria misterius itu masuk dengan artefak magis yang kacau untuk mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan. Saya telah memperoleh beberapa wawasan baru-baru ini yang membutuhkan hukum ilahi untuk dipahami. Hari ini benar-benar hari panen. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi sangat tersentuh. Menggunakan hukum ilahi untuk mencerahkan tubuh seseorang, seberapa menakutkan ini? Itu benar-benar mengejutkan semua individu yang luar biasa di sini. Cahaya warna-warni ilahi menyala dan lengan gaun berkibar-kibar. Peri Yu Chen juga bergerak, bergegas ke atas panggung untuk merebut esensi asli ini. Di luar keduanya, penyihir itu bahkan lebih siap untuk mengambil tindakan. Dengan menampilkan misteri yang mendalam dari sekte, langit di sini benar-benar sedang terputus.
Tampilan dari misteri yang sangat mendalam membuat semua orang sangat terguncang. Shua. Ada ahli tertinggi lainnya yang tidak bisa menahan diri dan mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini adalah asal mula hukum yang ditinggalkan oleh para dewa. Meskipun mereka tidak akan pernah bisa mengorek semua misteri yang mendalam, mempelajari bahkan sebagian akan memungkinkan mereka untuk menerobos. Shihao secara alami diaduk juga. Terlebih lagi, dengan harta karun besar yang diperolehnya setelah pertempurannya, dia segera merebut beberapa keping jejak dasar. Hong! Sayangnya, baik dia dan pria misterius itu terfokus pada potongan jejak yang sama, dan konflik pun tak terhindarkan dipicu. Namun, pria misterius itu mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, "Ikuti saya, dan jejak dasar ini semua dapat diberikan kepada Anda." Setiap gerakannya sangat menakutkan. Klakson menyala dan energi kacau mulai menyebar keluar sebelum menekan ke bawah. Sama seperti semua orang menjadi takut, merasa seolah-olah Shihao akan dibunuh, semuanya berubah. Tempat ini meletus dengan fluktuasi misterius dan menenggelamkan tempat ini dengan kekuatannya. Di rambut Shihao, pagoda kecil itu bergerak. Energi kacau melonjak saat mulai menghadapi artefak magis tanduk kacau, cakram ilahi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.